Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam hidup saudara dan saya. Dia memelihara kita sampai hari ini. Biar pujian yang sudah kita naikkan itu membangkitkan semangat kita ya, untuk tetap mengikut Tuhan dengan setia, percaya kepada Yesus ya, sungguh-sungguh, bahkan lebih lagi di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ini ya, mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Puji Tuhan. Baik, kembali kepada kitab Amsal, masih di pasal 15. Sekarang kita akan lihat dua ayat di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Amsal 15 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Mari baca sama-sama dua ayat ini. Amsal 15 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat mengenai prioritas. Prioritas. Baik, saudara-saudara, dari dua ayat ini kita dapati di sini ada kata yang penting, yang kalimat penting yang kita akan perhatikan, takut akan Tuhan, dan di ayat 17 ada kasih di sana ya. Kalau saya lihat dari terjemahan lain, terjemahan The Passion, ayat ini berbunyi demikian, ayat yang ke-16. Jauh lebih baik untuk hidup sederhana, dikelilingi kekaguman yang kudus dan ibadah kepada Allah, daripada mempunyai kekayaan yang besar dengan rumah tangga yang penuh masalah. Ayat yang ke-17. Jauh lebih baik mempunyai keluarga yang baik dan mengasihi, bahkan dengan sedikit yang dimiliki, daripada mempunyai kekayaan besar tetapi hanya dikelilingi oleh kebencian dan perselisihan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berapa waktu yang lalu kita sudah lihat 3 ayat ya, dari kayak gak salah ayat 13, 14 dan ayat 15 ya. Pembahasan kita pada waktu itu bicara tentang hati, dan saya akhiri dengan ayat yang ke-15 yang mengatakan bahwa hari orang berkesusahan, buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Begitu ya. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita kaitkan dengan ayat yang akan kita bahas hari ini, di ayat yang ke-15 sana Salomo mengatakan bahwa orang yang walaupun tidak memiliki harta yang banyak atau tidak memiliki penghasilan yang besar, tetapi kalau hatinya bergembira, maka dikatakan akan selalu berpesta. Berpesta dalam pengertian bukan pesta yang foya-foya, makan-makan, bukan, tetapi kegembiraan pesta itu loh ya, yang dia alami di dalam hidupnya. Nah, di sini sebenarnya sedang bicara kepada saudara dan saya, kita semua, tentang rasa puas ya. Rasa puasnya anak Tuhan. Rasa puasnya orang percaya itu bukan terletak pada banyaknya harta benda, tetapi di dalam kegembiraannya, sukacitanya di dalam Tuhan, sukacitanya karena Tuhan. Nah, itulah yang membuat hidupnya menjadi lebih ringan. Ya, mungkin memang harus menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak persoalan, penderitaan, tekanan hidup ya. Banyak hal silih berganti datang, tetapi karena sumber kegembiraannya itu adalah Allah sendiri, sukacitanya itu adalah karena Tuhan, bukan karena tadi harta benda itu tadi, maka menjalani hari-harinya dengan begitu ringan dan menyenangkan. Ya, jadi lagu tadi bilang, inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Satu keuntungan saudara kalau Yesus tinggal di dalam hati kita. Satu keuntungan kalau kita membuat Yesus alasan untuk kita bersuka cita. Kenapa? Sekalipun mungkin banyak masalah memang harus kita hadapi di dunia ini, saudara-saudara, keuntungannya adalah kita akan jalani hari-hari kita dengan begitu menyenangkan bersama dengan Tuhan. Ya, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus.
Ya, seperti itu. Nah, itu katanya lagu begitu ya. Nah, kemarin juga kita sudah lihat dari Mazmur 37 ayat 4, di sana dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, itu penutup dari apa yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Juga dari Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11 bagian yang terakhir, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu ditulis dengan pengertian sukacita dari Tuhan itulah kekuatanmu. Ya, sukacita dari Tuhan dikerjakan oleh siapa, saudara-saudara? Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu mengerjakan sukacita di dalam hidup kita. Ya, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukacita dari Allah Roh Kudus. Ya, itu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, seperti pertanyaan Paulus kepada jemaat Tuhan yang dia layani, dia tanya gini, apakah kamu sudah penuh dengan Roh Kudus? Pagi hari ini saya juga bertanya kepada jemaat GPDI Muar Saron, apakah saudara sudah penuh dengan Roh Kudus? Apakah saudara rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus? Ya, harus ada selalu kerinduan, rasa penuh, selalu ada rasa haus untuk dipenuhkan. Ya, masalah dipenuhkan itu harus tiap hari, saudara-saudara. Ya, karena tiap hari kita butuhkan sukacita, kita butuhkan kekuatan, kita butuhkan sukacita dari Tuhan. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat di ayat 16 dan 17 ini. Di sini Salomo ingin memberitahu kepada saudara dan saya apa yang diperlukan untuk kita dapat memperoleh hati yang bersukacita, ya, supaya orang dapat selalu berpesta. Ayat 15 tadi ya, hatinya bersukacita sekalipun dia memiliki barang yang sedikit, gitu ya. Sekalipun dia memiliki harta dunia ini serba sedikit, ya gitu. Ya, dua hal tadi yang menjadi ayat yang kita perhatikan atau kalimat pendek yang kita perhatikan di ayat 16 itu ada kalimat takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi saudara-saudara, supaya kita memperoleh hati yang selalu bersukacita dan agar kita selalu merasa seperti berpesta begitu, hati kita senang, gembira, itu saudara-saudara ya. Yang pertama dari ayat 16 ini adalah sikap takut akan Tuhan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Secara umum orang tidak berpikir begini, saudara-saudara, ya, tidak berpikir seperti ini. Secara umum orang akan berpikir bahwa kalau mereka punya banyak, mereka akan bahagia. Secara umum orang akan berpikir kalau saya punya ini, oh, saya akan bahagia. Kalau saya punya uang yang lebih, saya akan bahagia. Kalau saya punya harta yang lebih, saya akan bahagia. Kebanyakan orang berpikir begitu. Jarang orang yang berpikir seperti yang ditulis ayat 16 ini, saudara-saudara. Jarang banget, ya. Jarang banget. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka berpikir semakin banyak harta yang mereka punya, semakin mereka bisa mengerjakan ini, membeli ini, dan itu akan membuat mereka merasa bahagia, akan membuat mereka merasa senang, sukacita. Oleh sebab itu kita lihat ya, dan tidak jarang juga kita temukan banyak ya anak-anak Tuhan yang juga melakukan upaya sedemikian rupa supaya dia memiliki sedikit lebih dari yang dia miliki sekarang. Ya, berupaya sedemikian rupa. Nih, kalau saya katakan berupaya sedemikian rupa agar mereka memiliki lebih itu tadi. Lebih dari apa yang mereka punya sekarang. Punya banyak, mereka berupaya sedemikian rupa. Bahkan saudara-saudara, mereka rela mengesampingkan, mereka mengorbankan hal-hal yang bernilai kekal untuk meraih itu tadi. Harta yang banyak itu tadi, uang yang banyak itu tadi. Mereka rela mengesampingkan perkara-perkara yang menyangkut jiwa mereka, keselamatan jiwa mereka, hanya untuk mengejar harta kekayaan yang bersifat sementara. Tidak bisa dipungkiri, kenyataannya memang demikian. Kalau saudara membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama,
Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Di sana ditulis tentang nama yang harum, ya, lebih baik daripada minyak yang mahal. Kalimat pertama saya ingin ambil di sini, ya. Di sana Salomo juga menulis nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Lalu ayat yang senada ya dengan ayat ini di Amsal pasal 22 ayat yang pertama. Senada dengan ini, saudara-saudara, Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, berapa banyak orang percaya yang rela menukar integritasnya, menukar reputasi mereka hanya untuk mendapatkan minyak yang mahal. Minyak itu gambar apa? Kehormatan, saudara. Ya, minyak itu gambar kehormatan. Mereka rela mengorbankan, menukar integritas mereka, reputasi mereka hanya untuk kekayaan yang besar, bonus yang besar, gitu. Ya. Apalagi sistem kerja sekarang itu, ya, seperti ada karikatur kartun itu, ya, orang itu di sininya ini diikat ada kayak pancing gitu, saudara. Umpannya itu duit tuh di sana, ya. Jadi kerja terus kejar mau dapat duit itu, ya, kejar terus kejar mau dapat uang. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, rela menukar integritasnya, rela menukar reputasinya demi kedudukan, demi pangkat, jabatan, demi kehormatan, demi harta yang banyak, yang besar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ada satu pernyataan, ya. Menurut saudara benar nggak pernyataan ini? Orang kaya jarang bahagia. Benar apa salah? Orang kaya jarang bahagia. Saya pikir belum tentu benar, ya. Saya pikir belum tentu benar. Kenapa? Orang miskin juga belum tentu bahagia. Betul nggak? Iya. Orang miskin belum tentu susah, dia juga belum tentu bahagia. Orang kaya juga begitu, belum tentu dia bahagia, belum tentu juga dia tidak bahagia, kan? Ya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang pertanyaannya, masalahnya di mana? Kan gitu. Persoalannya apa? Persoalannya di mana? Kalau saudara kita lihat di Mazmur 37 ayat yang ke-16, kita lihatnya solusinya dari Alkitab, ya saudara, ya. Mazmur 37 ayat 16. Mazmur 37 ayat 16 di sana dikatakan lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Amsal 16 ayat 8. Kembali ke Amsal lagi. Amsal pasal 16 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan begini, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Dua kata yang kita bisa ambil di sini di ayat yang pertama atau di ayat Mazmur 37 ayat 16, 37 ayat 16 ini adalah lebih baik yang sedikit pada orang benar, ya. Lalu ayat yang kedua Amsal 16 ayat 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran. Nah, dua kata ini yang penting, saudara-saudara, yang harus kita perhatikan. Apa? Orang benar dan kebenaran, gitu. Jadi ini sebenarnya bicara soal apa? Relasi kita dengan Tuhan. Jadi orang kaya belum tentu tidak bahagia, atau orang kaya juga belum tentu bahagia. Orang miskin juga begitu. Orang miskin belum tentu tidak bahagia, atau orang miskin ya juga belum tentu bahagia, saudara-saudara. Tergantung pada apa? Relasinya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Apakah dia orang benar? Apakah dia orang yang hidup disertai dengan kebenaran, hidup di dalam kebenaran? Itu yang menjadi persoalannya. Nah, satu lagi di dalam 1 Timotius pasal 6, 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat hafalan ya, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8.
Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Cukup? Asal ada makanan dan pakaian, cukup, gak perlu mobil. Yakin? Ya, kalau ayat ini bilang asal ada makanan dan pakaian cukup. Cukup. Kalau saya tanya, saya cukup. Gak perlu kendaraan. Ya perlulah, kan gitu ya. Kendaraan roda 2 cukup? Nggak cukup lah, kepanasan, kehujanan, roda 4 dong, kan gitu ya. Jadi apakah cukup? Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang ketiga ini adalah, atau setelah hubungan dengan Tuhan, selanjutnya adalah rasa cukup. Jadi masalahnya di situ, saudara. Kembali lagi di pertanyaan tadi, orang kaya belum tentu tidak bahagia dan orang kaya juga belum tentu bahagia. Orang miskin juga belum tentu tidak bahagia dan orang miskin juga belum tentu bahagia, saudara-saudara. Tergantung hubungannya dengan Tuhan dan rasa cukupnya. Itu, ya, rasa cukupnya ini. Kalau ditanya, seberapa cukup? Kalau ada pertanyaan ini datang kepada saudara, menurut saudara cukupnya saudara itu seberapa? Gitu. Bagaimana jawaban kita? Kalau menurut saya cukup itu seberapa sih? Kalau saya baca ya tulisan ini, saudara, ada satu orang di orang pertama-tama terkaya di dunia, orang Amerika ya, John Rockefeller itu. Ya, dia raja minyak itu saudara ya. Dia ketika ditanya pertanyaan ini, menurut saudara, menurut Anda cukup itu seperti apa? Dia katakan sedikit lagi. Gitu saudara. Sedikit lagi baru cukup. Sedikit lagi. Jadi saudara-saudara, kalau saya melihat sejarah John D. Rockefeller ini, dia memiliki satu kekayaan yang luar biasa, gak terbatas ya, banyak sekali, sangat banyak. Tetapi dia mengatakan bahwa cukup itu kalau dia punya sedikit lebih lagi dari yang dia punya sekarang. Hari ini dia tanya, dia punya, menurutmu cukup seperti apa? Sedikit lebih lagi. Besok ditanya, ya sedikit lebih lagi dari yang sekarang. Terus aja begitu kan? Berarti tidak pernah ada rasa cukup. Itu. Dan memang saudara yang kekasih di dalam Tuhan, manusia memang seperti ini. Keinginan manusia akan harta, ini fakta saudara ya, fakta. Memang begitu, keinginan manusia akan harta itu tidak akan pernah sampai di batas kata cukup. Begitu. Jadi kalau pertanyaan ini kembali kepada saudara, apa jawaban saudara? Tetapi jelas dari Alkitab kita belajar bahwa Alkitab mengajarkan bahwa hidup di dalam kebenaran, memiliki nama yang harum, memiliki nama yang baik, jauh lebih baik daripada kekayaan. Memiliki satu hubungan dengan Tuhan, memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, itu akan membuat saudara dan saya menikmati keuntungan yang besar. Gitu saudara ya. Dan tentunya ini hanya akan dipilih oleh orang-orang yang bijak. Orang bijak akan memilih ini. Dia akan memilih hidup di dalam kebenaran. Dia akan lebih mempertahankan nama baik, nama yang harum itu tadi, daripada pengejaran akan kekayaan. Dia akan memiliki rasa cukup di dalam Tuhan dengan apa yang ada Tuhan percayakan dalam hidupnya. Ya, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang bijak akan memilih hal-hal ini. Nah, karena saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal-hal ini tadi, kebenaran, nama yang harum, nama yang baik, rasa cukup itu justru yang akan menyelamatkan kita. Ya, dia yang akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh uang, harta, dan kekayaan. Kalau saudara ingat Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika
kemurkaan Tuhan itu datang, ya, kita nggak bisa pakai harta kita lalu membatalkan murka Tuhan, ya, turun di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang bisa melepaskan kita dari maut itu adalah kebenaran. Ayat yang sama, Yehezkiel 7 ayat yang ke-19. Coba kita lihat ke sana, Yehezkiel pasal yang ke-7. Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Perak mereka akan dicampakkan keluar dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Ya, emas dan perak tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Deposito saudara tidak akan dapat menyelamatkan kita pada hari kemurkaan Tuhan. Ya, lalu selanjutnya masih ayat yang senada, Sefanya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Kitab Nabi Sefanya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ya, jadi ayat-ayat ini benar-benar membenarkan, ya, benar-benar membenarkan bahwa hanya kebenaran, nama yang baik, nama yang harum, rasa cukup di dalam Tuhan, itulah yang nanti akan menyelamatkan kita. Ya, ini hal-hal ini saudara-saudara tidak bisa diraih, diperoleh dengan kekayaan kita. Ya, dibandingkan dengan uang, ya tidak sebanding. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, jadi ini yang sebenarnya Tuhan Yesus maksudkan ketika dia bicara kepada para pendengarnya di dalam Lukas pasal 12 ayat 15 sampai ayat 21. Ya, satu kali Yesus berbicara kepada pendengarnya, dia bicara tentang ini, tentang hal ini. Ya, sebelum dia bicara tentang perumpamaan seorang kaya yang bodoh, dia mengawali, ya, kata-katanya itu, ya, ceritanya itu, perumpamaannya dengan kalimat di ayat yang ke-15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Lalu dia lanjutkan dengan perumpamaan. Ya, diceritakan ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu dia bertanya dalam hatinya, saya harus berbuat apa ya? Saya nggak punya tempat lagi nih buat naruh hasil saya, barang-barang saya. Lalu dia katakan, aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan bikin lebih besar. Ya, aku akan simpan semua hasil di dalam lumbungnya itu, hasil pertaniannya, gandumnya di sana, barang-barangnya di sana. Kemudian dia katakan lagi, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hei jiwaku, ada padamu banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tiba-tiba ada firman Tuhan datang kepada orang kaya ini. Ya, Tuhan berfirman, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menutup perumpamaannya dengan kalimat, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, sekali lagi tidak dapat menghentikan kematian datang dalam hidup kita. Sekalipun kita rasa belum tepat waktunya Tuhan, ya, kayaknya belum sekarang deh, kalau harus mati belum sekarang, belum pas ini waktunya. Belum, jangan sekarang dulu.
Sekalipun mungkin kita rasa ini belum tepat waktunya, kekayaan kita, harta milik kita, kedudukan kita itu nggak bisa menunda datangnya kematian dalam hidup kita. Tetap harus ada, tetap harus datang. Kita nggak bisa, ini Tuhan hartaku, jangan mati sekarang. Nanti aja. Malaikat maut jangan ke sini, ke tetangga saya aja dulu. Sana aja dulu yang mestinya mati duluan, jangan saya lah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak bisa. Hanya sikap hidup takut akan Tuhan. Ya, sikap hidup takut akan Tuhan itu adalah hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Gitu. Terus bukan berarti, kalau saya hidup di dalam kekudusan dan kebenaran saya nggak mati-mati dong ya. Enggak juga saudara. Maksudnya apa? Mautnya, kebinasaannya itu, ya mati memang harus mati. Ya, tapi kebinasaannya itu yang terhindar. Gitu kan? Ya, terhindar dari kebinasaannya. Gitu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sedikit harta yang ada pada kita, kalau kita kelola dan nikmati dalam sikap takut akan Tuhan, itu akan menjadi lebih menyenangkan ya, dan menjadi satu kisah atau satu cerita, satu kesaksian yang baik bagi orang lain, bagi anak cucu, bagi orang lain, saudara-saudara. Daripada punya banyak harta tapi hidupnya selalu penuh dengan kecemasan. Sedikit harta yang kita punya, jika kita kelola dan nikmati dengan tetap menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan, ya, itu akan lebih menyenangkan dan akan menjadi satu kesaksian yang baik bagi sesama kita, bagi orang lain, bagi keturunan kita. Jadi teladan bagi keturunan kita, ya, lebih daripada banyaknya harta yang disertai dengan kecemasan. Sedikit yang kita punya, kalau kita nikmati, kita kelola dengan baik, dengan terus menjalankan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan setia, maka itu yang sedikit itu tadi akan lebih menyenangkan dan akan berubah menjadi satu kesaksian yang hidup, ya, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya, daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Hal yang perlu kita amati di sini saudara, kalau saudara baca Alkitab ya, saya yakin ya saudara jemaat GPDI Mawar Saron tuh suka baca Alkitab. Haleluya, ya pasti ya. Tahu kan banyak cerita-cerita Alkitab ya. Kalau nggak tahu berarti lupa kan gitu ya. Lupa, perlu dibaca lagi ya. Kalau saudara baca Alkitab, tidak sedikit ya tokoh-tokoh di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama itu yang kaya. Ya, yang kaya raya, nggak cuma kaya tok, kaya raya. Ya, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan ponaannya Lot aja kaya, saudara-saudara. Ya, nggak sedikit ya. Tetapi kita lihat, ya kita lihat di sini selain Lot ya, Abraham, Ishak, Yakub dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, mereka sekalipun kaya, mereka memiliki gaya hidup takut akan Tuhan. Sekalipun mereka kaya, mereka hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, sekalipun mereka kaya tuh, hati mereka tidak terpaut, tidak terikat pada kekayaan mereka, kecuali Lot, istri Lot. Ya, istri Lot lain lagi ceritanya. Ya, mereka kaya, dia kaya, tapi hatinya terpaut pada kekayaannya. Dan apa yang terjadi? Diceritakan, istri Lot binasa, jadi tiang garam. Makanya kalau orang terpaut hatinya dengan kekayaan, Tuhan Yesus bilang apa? Ingat istri Lot. Ingat istri Lot. Kalau hati kita terlalu terpaut kepada perkara-perkara dunia yang fana, ingat istri Lot. Jangan sampai kita binasa kayak istri Lot. Karena firman Tuhan katakan dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Dunia dengan segala isinya ini akan binasa, saudara-saudara. Bayangkan kalau hati kita begitu melekat kepada harta dunia ini, ya kita akan binasa bersama dengan dunia ini. Kalau hati kita mulai tercinta kepada harta dunia ini,
terpaut, terikat sedemikian rupa. Baca lagi kisah istri Lot. Baca lagi cerita tentang Lot ini, saudara-saudara. Ya. Selain Lot, tokoh-tokoh Alkitab itu mereka kaya, tapi mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Dan apa? Tuhan semakin menambahkan kekayaan mereka. Begitu ya. Jadi kalau pernyataan tadi, orang kaya belum tentu susah. Gitu ya. Belum tentu susah. Orang kaya ya bahagia. Kalau kayak tokoh-tokoh Alkitab itu kan kaya, takut akan Tuhan, luar biasa hidup mereka. Puji Tuhan. Tetapi saudara, seiring dengan perkembangan zaman, ya seiring dengan perkembangan zaman juga nggak bisa kita pungkiri ya, harus kita akui bahwa prioritas itu mulai bergeser. Ya, prioritas itu mulai bergeser. Ternyata kekayaan, harta duniawi, harta benda membuat anak Tuhan tidak lagi memiliki sikap hidup takut akan Tuhan. Banyaknya berkat jasmani. Ya, banyaknya berkat jasmani, padahal ya itu berkatnya datang dari Tuhan. Tapi prioritasnya mulai bergeser. Ya, saudara ingat jemaat Laodikia ya. Kita nggak akan jauh-jauh dari jemaat Laodikia karena memang kita hidup di zaman gambaran jemaat Laodikia, saudara-saudara. Ya, jemaat Laodikia itu diberkati luar biasa secara jasmani, kaya, tidak kekurangan suatu apapun. Ya, tidak kekurangan suatu apapun. Secara jasmani finansial mereka sangat kaya. Rezeki melimpah, saudara-saudara. Boleh katakan berkat jasmani melimpah. Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tetapi prioritas mereka sudah mulai bergeser. Bukankah banyak juga anak-anak Tuhan kita hidup. Ya kalau kita mau sadari ya jujur ya aku di hadapan Tuhan. Prioritas itu mulai bergeser. Berkat yang kita terima dari Tuhan, banyaknya rezeki yang kita terima dari Tuhan. Membuat kita mulai memiliki sikap tidak takut akan Tuhan. Mulai membuat kita tidak lagi menjaga hati nurani kita murni di hadapan Tuhan. Mulai tidak melaksanakan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Tidak lagi melayani Tuhan dengan setia. Tuh, ya. Tidak lagi melayani Tuhan dengan setia, dengan cinta seperti dulu waktu masih cukup itu ya, masih pas-pasan tuh. Aduh, rasanya Tuhan segala-galanya gitu saudara ya. Tapi ketika melimpah dengan berkat materi itu, ya nantilah ya tuker jadwal, tuker pelayanan. Ya nantilah kan masih ada waktu yang lain. Saya mau ini, saya mau itu. Tapi dulu ketika pas-pasan, enggak ada tuker-tukeran hidup saya untuk melayani Tuhan. Amin. Gitu ya kan. Gitu ya. Enggak ada. Pokoknya saya itu utamanya Tuhan terlebih dahulu. Melayani Tuhan. Tetapi begitu menikmati banyak berkat jasmani, prioritas mulai bergeser. Prioritas mulai bergeser. Mau healing dulu lah. Ya, menikmati berkat Tuhan. Menggeser itu tadi melayani Tuhan, tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Ya, nggak di sinilah saudara ya, jangan di sini, sana sini banyak ya. Oke, ya memang begitu kondisi, ya kondisi gereja Tuhan di akhir zaman. Bahkan fokus kita juga berubah. Bukan lagi kepada hal-hal yang kekal. Bukan lagi mengejar bagaimana saya kaya di hadapan Tuhan. Tetapi mengejar bagaimana saya kaya secara duniawi. Yang dipakai adalah engkau akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Waduh. Ya, terus saja mengembang ke kiri dan ke kanan. Oh, ayat Alkitab itu. Alkitabiah. Betul, itu ada di Alkitab. Saudara-saudara. Ya. Mengembang ke kiri dan ke kanan. Ya, usaha semakin melebarkan sayap kemana-mana. Prioritas sudah tidak lagi kepada yang kekal, tetapi kepada perkara-perkara duniawi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mulai mengubah standar kebenaran Tuhan. Ya, mulai mengubah, diberkati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan adalah ketika saya diberkati secara materi. Kesaksiannya berubah saudara-saudara. Ya,
Lihat ini, saya diberkati secara materi. Kenapa? Karena saya ini hidup benar di hadapan Tuhan. Lihat ya, nih semakin banyak, tabungan saya semakin banyak ya. Wah ini harta milik saya semakin banyak. Kaya secara jasmani, ukuran diberkati Tuhan, ukuran berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu Salomo di sini kembali mengingatkan kepada saudara dan saya, lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Lebih baik memiliki sesuatu yang sedikit, dikatakan sedikit barang dunia, tetapi memilikinya dengan hati nurani yang murni. Memiliki hati yang terjaga hubungannya dengan Tuhan. Menikmati selalu Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, serta apa tadi? Hidup dalam iman. Ya, daripada punya harta tanpa Tuhan di dunia ini. Ya, punya banyak tapi Tuhan tinggal di puritan kapal kita. Punya semuanya. Kita merasa oh Tuhan menyertai saya. Buktinya saya diberkati Tuhan. Tuhannya tertinggal. Kita biarkan dia ada di buritan kapal kita dan tertidur. Nanti Tuhan kalau saya perlu saya panggil ya. Sekarang tidur aja dulu ya. Ntar kalau saya butuh saya panggil Tuhan ya. Bangun loh Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya di sini apa saudara? Catatan yang penting untuk kita perhatikan di sini adalah di sini bukan berarti kita harus memilih gitu. Tuhan tidak juga mau supaya kita milih. Oh kalau gitu pilih ya, takut akan Tuhan atau punya banyak kekayaan. Tidak, nggak harus memilih saudara-saudara. Dua-duanya ini bisa kita raih di dalam kehidupan kita. Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah sama-sama 1, 2, 3. Kan bisa diambil semuanya kan? Ya kan? Saya membaca dalam kitab Pengkhotbah ada ayat yang mengatakan jangan melepaskan yang satu untuk kita dapat memiliki yang lain. Gitu. Karena orang bijak itu luput dari kedua-duanya katanya. Jadi saudara-saudara bijaksana di sini yang penting. Kali lagi belajar kitab Amsal kita sedang belajar bijaksana. Dua-dua kita bisa raih. Kaya oke, dapat kehormatan oke, tapi kehidupan kekal juga kita miliki. Kan enak toh, Tuhan baik kan, dia gak suruh kita milih. Ayo mau pilih mana, takut akan Tuhan atau ya kaya tapi binasa. Kan gak gitu saudara ya, Tuhan itu baik. Dua-dua bisa kita miliki dalam hidup kita. Ya, ketika kita kalau di ayat Amsal 22 ayat 4 ini, ketika kita hidup dengan rendah hati di hadapan Allah dikatakan, ya, kita akan semakin menghormati keagungan dan kekuasaan Tuhan. Kita akan semakin menundukkan diri dengan segala kerendahan hati kita kepada firman Tuhan. Ya, kita akan tunduk pada tuntunan Allah melalui firman Tuhan. Kita harus memandang diri kita ini sangat rendah saudara-saudara. Bukan merendah di hadapan sesama toh cuma mulut saudara ya. Bukan saudara, tetapi berlaku rendah hati terhadap Allah dan juga sesama manusia. Yang jelas di mana ada sikap takut akan Tuhan pasti ada kerendahan hati saudara. Gak ada orang yang dibilang saya takut akan Tuhan tapi sombong. Gak ada ceritanya itu saudara ya. Orang yang punya sikap hidup yang rendah hati atau punya sikap takut akan Tuhan, dia pasti adalah orang yang rendah hati. Itu sudah paket saudara, itu paket ya. Jadi kalau kurang satu itu namanya bukan paketnya gitu. Jadi orang yang memiliki rasa takut kepada Tuhan pasti dia adalah seorang yang rendah hati. Dan kita akan mendapatkan ya, kalau kita melalui kerendahan hati dan takut akan Tuhan, itu yang kita peroleh adalah kekayaan, kehormatan, penghiburan,
Apalagi itu banyak hal ya, kehidupan kekal kita dapatkan dalam hidup seperti tokoh-tokoh Alkitab. Ya, kita lihat Abraham, Ishak dan Yakub, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, mengerjakan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Ya, beribadah melayani Tuhan dengan apa yang ada pada mereka. Ya, mereka melayani Tuhan. Daud, ya, mereka kaya luar biasa, tapi mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, mereka tahu memprioritaskan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan perkenan Allah. Kita akan mendapatkan janji-janji Allah. Sejalan dengan itu kita juga akan mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Jalan dua, jasmani dan rohani, jalan dua-dua. Dapat semuanya saudara-saudara, ya, puji Tuhan. Lalu yang selanjutnya dari ayat 17, apa yang kita bisa lihat di sana? Kata yang penting adalah kasih. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ya, jadi dengan lain kata ayat ini bicara entah kita memiliki tenaga untuk bekerja, untuk mencapai banyak hal, atau kita punya kemampuan untuk menyembelih itu tadi, ya, lembu itu tadi, ya, saudara-saudara, makan kerbau itu tadi, saudara-saudara, ya, memiliki kasih jauh lebih baik daripada memiliki banyak persediaan, begitu maksudnya. Ya. Nah, kita akan melihat di sini mengenai kasih, dua hal ini saudara-saudara. Yang tadi takut akan Tuhan dan sekarang kita lihat kasih. Setelah takut akan Tuhan, ya, berikutnya ini kita lihat kasih dalam pengertian kasih ini, apa pengertiannya di sini? Hidup damai dengan semua orang. Ya, itu kan tadi ya. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Gitu. Jadi yang dimaksudkan hidup damai dengan semua orang itu diperlukan untuk kenyamanan hidup. Gitu. Ya, jangan ada kebencian di antara kita ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika di dalam rumah, ya, rumah tangga nih ya, gereja terkecil, ya, rumah tangga, ya, setiap anggota rumah tangga itu hidup bersama-sama dengan rukun. Ya, sekalipun cuma makan sayur dikatakan, ya, lebih baik katanya daripada makan kerbau, dikatakan begitu ya, dengan adanya perselisihan, percekcokan. Demikian juga dengan orang lain tentunya, ya. Tanpa perselisihan dengan orang lain, ketika kita makan sehari-hari, nah, itu kalau sayur tuh ya, gambarannya di sini sayur gitu, makan sehari-hari, atau dalam acara perjamuan makan yang resmi, yang besar, yang banyak menunya itu saudara-saudara, kehidupan pasti akan lebih menyenangkan. Ya, tanpa perseteruan dengan orang lain, ya, tanpa perselisihan dengan orang lain. Mau makan biasa-biasa atau mau makan enak, ya, kalau hidup damai dengan orang lain pasti menyenangkan. Gitu. Gak keselak makannya saudara-saudara, ya, gak kesedak makannya. Nah, dan di sini istilahnya makan dengan sayur sudah cukup katanya. Ya nggak cukup ya, makan sayur aja kurang lah ya. Nggak 4 sehat 5 sempurna ini, belum ada lauknya, belum ada susunya, belum ada buahnya gitu. Ya, cuman ini dipakai bahasa seperti ini oleh Salomo ini ya, kitab Amsal ini. Jadi menggambarkan bahwa walaupun mungkin sederhana kira-kira begitu ya, hartanya cuman sedikit sehingga nggak mampu menghidangkan yang mewah-mewah gitu. Tapi itu jauh lebih baik karena di dalamnya ada kasih. Ya, suguhan yang kita suguhkan walaupun mungkin cuma lele goreng gitu ya, saudara-saudara, ya, itu lebih manis kalau ada kasih di dalamnya gitu. Atau cuma sayur aja tapi ada kasih di dalamnya, itu menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan. Ya, mereka akan bersuka cita, orang yang menikmati seperti yang mempunyai seperti itu saudara-saudara. Mereka akan bersuka cita seakan-akan dia makan makanan yang lezat, yang enak, itu maksudnya.
Begitu maksud dari kitab Amsal ini. Nah, apalagi kalau sudah rezeki melimpah dari Tuhan, di dalamnya ada kasih. Wah, bisa bayangkan luar biasa hidupnya. Ya, sudah rezeki melimpah dari Tuhan, di dalam rumah ada kasih antara seorang dengan yang lain, dengan orang lain juga tidak ada perselisihan, satu kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan saudara-saudara. Sebaliknya kalau ada perselisihan, ya di rumah ada perselisihan, ya anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, kakak dengan adik, adik dengan kakak. Aduh saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, walaupun makan lembu dikatakan, walaupun makan kerbau itu mewah banget tuh ya, dah makan yang paling mewah, apa sebutkanlah yang paling mewah saudara-saudara ya. Mungkin tuh yang ya dimasuki legion itu minggu lalu. Wah, ya 2000 ekor babi tersusun rapi di meja makan saudara-saudara. Tapi kalau ada perselisihan, tidak ada nikmat-nikmatnya makan saudara-saudara. Tidak ada kesenangan di situ. Ada seperti ragi yang mengkhamirkan seluruh adonan begitu. Ya, kedengkian, kebencian. Ya, sedikit kebencian cukup ngerusak seperti ragi itu dah. Cukup merusak. Ada kebencian di dalam rumah sedikit aja, rusak semuanya saudara. Anggota keluarga rusak semuanya. Makanya cepat-cepat kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, segera dibereskan. Jangan tahan lama-lama, kok betah gitu loh ya, ditahan lama-lama. Berantem terus di dalam rumah, kok betah, kok tahan gitu. Segera bereskan. Kita menghalangi berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Kita menghalangi kebahagiaan, sukacita, perkenan Tuhan atas rumah tangga kita. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita lihat di sini di banyak orang yang menafsirkan ayat 17 ini menunjuk kepada orang yang menyelenggarakan perjamuan makan. Dan saudara-saudara, lebih baik mereka menyajikan perjamuan makan yang sederhana tetapi memiliki sambutan yang hangat terhadap undangan daripada karena mungkin saya bisa menyediakan lembu, saya bisa menyediakan segala menu ya, kaki 4 di situ. Ya, jadi rasa-rasanya yang datang itu, kamu kan nggak pernah makan kan? Ya, makan. Sambutannya nggak hangat gitu saudara ya. Merasa, wow ini cuma saya ini yang bisa menyediakan ini, kalau bukan saya nggak makan loh ya. Gitu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang penuh dengan limpah dengan kejahatan, limpah dengan kebencian. Ngapain makan seperti itu? Ya, sambutannya nggak hangat, tidak ada kasih di dalamnya. Begitu saudara-saudara. Ada ini bahasa Yunani di sini ya. Saya terjemahkan aja, susah bacanya. Perjamuan makan paling mewah yang disajikan dengan wajah cemberut akan mengganggu perasaanku. Gak bisa makan saudara. Makanya saudara kalau ngundang makan wajahnya tuh harus ceria gitu, jangan cemberut aja. Entah saudara sakit gigi atau sakit apa, saudara tetap harus supaya orang yang makan tuh, oh iya senang, ada kasih gitu loh ya. Jangan sudah makannya sederhana, cemberut lagi ya, nggak ketelan nanti, nyangkut di sini, nyangkut di tenggorokan. Nah, Amsal 17 ayat yang pertama. Amsal 17 ayat yang pertama, senada ini saudara, ayat ini senada. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging seruma disertai dengan perbantahan. Tahu perbantahan saudara? Nah bantah tuh, kalau dikasih tahu bantah, tuh ya saling nyahut tuh ya, nyahut terus ya. Perbantahan itu saudara. Lebih baik sekerat roti kering. Wah, sekerat ya betul, lebih baik sekerat roti kering ya. Wah kalau rotinya keseretan gitu. Ya
Nah, ini memang bahasanya si Salomo ini ya, bahasa zaman dulu ini gitu ya. Sekerat roti kering disertai dengan ketentraman. Ya, tetap harus ada minumnya katanya supaya enggak keseretan gitu ya. Ada sirupnya kah, gitu, ada susunya kah, ya pasti menyenangkan. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup berseteru, yang selalu cekcok, selalu ribut, saling mencela satu sama lain, ada kebencian di dalamnya, sekalipun punya banyak makanan lezat, makan daging serumah, pasti hidupnya enggak nyaman. Enggak nyaman saudara-saudara ya, enggak nyaman sudah pasti itu. Jadi sekali lagi mari ayo kita tanamkan di dalam hidup kita kedamaian. Ya damailah gitu ya, di dalam rumah itu dulu damai. Gimana mau damai dengan tetangga, dalam rumah aja ribut. Lucu ya saudara, di dalam rumah ribut tapi damai dengan tetangga. Kayaknya aneh itu ya, kayaknya ada sesuatu gitu ya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang seperti ini tidak bisa mengharapkan berkat Allah atas kehidupan mereka. Tidak bisa mengharapkan berkat Allah atas apa yang mereka miliki. Dan keadaan kondisi yang demikian saudara tidak akan dapat benar-benar menikmati kesenangan mereka. Ya, apalagi merasakan sukacita, mau sukacita mau damai. Ya cekcok mulu, ya bantah-bantah melulu, ya tidak ada kedamaian. Tetapi kasih akan membuat manis sekerat roti kering, tetapi perbantahan membuat asam dan pahit daging stik. Nah tuh saudara, makan stik tapi penuh dengan perbantahan. Sekali lagi, sedikit saja ragi akan membuat khamir semua adonan. Sedikit saja, ya sedikit saja. Yuk jangan sampai ada ragi di rumah kita ya, singkirkan. Yuk singkirkan, mari hidup damai. Minta Tuhan penuhi setiap anggota keluarga dengan kasih yang datangnya dari Tuhan. Nah perbantahan itu bahasa lainnya pertengkaran. Gak usah tengkar-tengkar lah ya, gak usah tengkar-tengkar, sudah ngapain lah tengkar-tengkar ya. Tidak usah bertengkar. Sumber pertengkaran itu sebenarnya Yakobus bilang apa? Mementingkan diri sendiri itu sebenarnya. Ya, sumbernya itu. Iri hati, mementingkan diri sendiri, pasti ada pertengkaran, pasti ada kekacauan. Kata Yakobus seperti itu. Jadi saudara-saudara yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita. Pertengkaran itu membuka pintu, membuka celah, ya jangan pintu deh, pintu kelebaran. Membuka celah sedikit saja bagi iblis di dalam hidup kita. Hati-hati ya. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu iblis. Kasih aja celah sedikit, berantem ya saudara di rumah. Ya, celah iblis masuk. Ya, dia akan mencuri, dia akan membunuh, dia akan membinasakan kalau enggak segera dibereskan. Ya, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, benar-benar kita harus menempatkan hidup dalam damai sejahtera sebagai prioritas dalam hidup kita dan dalam keluarga kita. Ibrani 12 ayat 14 katakan apa? Hiduplah damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang, ya ayo berdamai. Kalau itu bergantung pada kita, harus mulai dari kita. Itu tuntutan firman Tuhan kepada kita. Hidup damai dengan semua orang. Sebagai penutup, saya mengajak saudara membuka Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6. Ayat yang terakhir dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Puji Tuhan. Nah, apa yang kita bahas pagi hari ini biarlah mendorong kita untuk dapat memilih prioritas kita ya dengan bijaksana. Bukan hanya melulu hal-hal dunia, kejar kaya, punya, lebih. Jangan saudara-saudara ya, itu sementara sifatnya, tidak akan menyelamatkan kita. Tapi mari kita mengejar sesuatu yang bernilai kekal. Ya, jeripayah yang tidak berlebihan dan keuntungan yang tidak berlebihan
itu jauh lebih baik. Ya, mungkin kita cuma bisa punya segenggam. Ya, mungkin cuma punya segenggam. Tapi kalau kita nikmati segenggam itu dengan ketenangan, dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dengan hati yang penuh dengan kedamaian, dengan kasih kepada seisi rumah kita, bahkan dengan orang lain, maka Tuhan akan memberkati yang segenggam itu menjadi melimpah di dalam hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan tolong kita, mari jadikan Yesus dan kehendaknya yang terutama dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Ya